Hari ini kita akan belajar materi tentang bertumbuh dan semakin berhikmat. Dewasa bukan hanya fisik. Bertumbuh dan semakin berhikmat, dalam pengertian saya itu berarti semakin kita dewasa, kita harus semakin berkembang, baik fisik maupun mental. Terkadang ada orang yang seperti Tonya Harding, yang usianya sudah dewasa, tapi tetap saja masih bersifat kekanakan. Dia ketakutan dan menyetujui rencana jahat suaminya. Seharusnya jika dia sudah dewasa, dia harus menentang rencana jahat suaminya dan melawannya dengan cara yang positif, serta lapang dada jika dia sudah kalah. Orang dewasa yang sesungguhnya harus menerima kekalahan secara hormat. Kematangan pribadi dan emosi. Salah satu cara yang paling mudah untuk menilai kematangan pribadi seseorang adalah dengan mengamati ekspresi emosinya. Orang yang belum dewasa emosinya seringkali terlepas begitu saja. Ketika seseorang tidak mampu mengendalikan dirinya, akibatnya sering mengeluarkan kata kasar dan berlaku kasar pula. Dan mereka jarang memikirkan terlebih dahulu apa akibatnya jika berbuat sesuatu. Emosi seseorang biasanya bisa dilihat melalui masa dan bahasa tubuh, mimik, atau suara orang tersebut. Gerakan-gerakan atau intonasi suara, walaupun tidak sama persis dengan orang lain, bisa kita lihat. Ada orang yang ingin memperlihatkan ekspresi emosinya kepada orang lain, supaya orang lain memahami apa yang dirasakannya. Tetapi ada juga orang yang berusaha menyembunyikan emosinya supaya tidak diketahui orang lain. Tentu dengan berbagai pertimbangan yang dimiliki oleh orang tersebut. Karena itu mari kita lihat, ada faktor yang paling penting dalam mengembangkan emosi yang sehat. Faktor itu adalah pengenalan yang benar tentang diri sendiri, serta kesediaan untuk bertumbuh dan berkembang menjadi pribadi yang matang dan bertanggung jawab. Seseorang yang matang tidak akan seperti anak-anak yang egois dan tidak peduli orang lain, serta berani bertanggung jawab. Lihat materi kita hari ini, apa kata Alkitab tentang bertumbuh dan semakin berhikmat. Dalam kitab 1 Samuel 3 ayat 19 dikatakan, dan Samuel makin bertambah besar, dan Tuhan menyertai dia, dan tidak ada satupun dari firman-Nya itu dibiarkannya. Karena itu mari kita lihat, dari bagian Alkitab ini, kita harus tenang dalam menjalani hidup. Karena semakin kita dekat, Satu Samuel 2 ayat 26 juga mengatakan, tetapi Samuel yang muda itu semakin besar dan semakin disukai, baik di hadapan Tuhan maupun di hadapan manusia. Dari bagian Alkitab ini mengingatkan kita belajar seperti Samuel yang sudah dewasa baik fisik
maupun rohani, dia semakin disukai, bukan hanya oleh sesama kita manusia, tetapi juga disukai oleh Tuhan. Kita harus menjadi dewasa secara mental, tapi juga jangan hanya di fisik saja. Dalam 1 Korintus pasal 3 ayat 1-9, kita menemukan kisah tentang pertikaian yang terjadi di gereja Korintus. Gereja itu terpecah-pecah menjadi kelompok-kelompok yang masing-masing saling membanggakan diri. Muncul orang yang mengklaim, "Aku dari golongan Paulus," atau "Aku dari golongan Apolos." Mungkin pula ada kelompok-kelompok lain yang mengaku, "Aku golongan dari Yesus." Sementara yang lainnya, mereka anggap bukan pengikut Yesus atau tidak mempunyai Yesus. Masing-masing kelompok ini menganggap diri mereka lebih baik, lebih hebat, bahkan lebih tinggi daripadanya. Mereka menurut saya masih belum dewasa sepenuhnya. Karena jika mereka sudah dewasa, emosi mereka tidak akan meledak-ledak dan pasti mereka akan menyelesaikan masalah dengan cara yang baik seperti musyawarah. Amsal pasal 2 ayat 6 dikatakan, "Karena Tuhanlah yang memberikan hikmat, dari mulutnya datang pengetahuan dan kepandaian." Kita lihat dari bagian Alkitab ini, kita harus ingat bahwa semua yang kita miliki sekarang berasal dari Tuhan. Pengetahuan, akal budi yang kita miliki, itu semua karena Tuhan. Jadi jangan ada di antara kita yang sombong karena apa yang kita miliki sekarang hanya titipan dari Tuhan untuk kita. Dari materi kita hari ini bisa kita simpulkan bahwa masa remaja adalah masa yang menyenangkan sekaligus menyulitkan. Mengapa? Karena ini adalah masa remaja, masa transisi. Seiring dengan perkembangan menuju kedewasaan itu, kamu juga akan mengalami perkembangan emosi dan menemukan jati diri kamu. Janganlah sifat kekanak-kanakan, egoisme, emosi bisa menyebabkan kita mengambil keputusan yang keliru dan bahkan merugikan kita. Kita bisa mengembangkan sikap dan mental kita dengan membaca kitab suci dan belajar dari peristiwa yang sudah kita baca dan meneladani yang baik. Sampai di sini pembelajaran kita hari ini. Semoga bermanfaat dan terima kasih.